Ini kita kembali kepada Tabaqatul Mutakalimin, yang dimana momen kita adalah seorang ulama besar, yaitu Kiai Abu Ubaidah dan Kiai Said. Beliau ini adalah pejuang-pejuang Nabi Muhammad yang meneruskan estafetnya para ulama-ulama dari sebelumnya sampai kepada Sayyidina Imam Abdul Hasan Asy'ari, sehingga kami terkejut dengan nama pondok pesantren beliau, masjidnya At-Tauhidiyah, betul? At-Tauhidiyah, tauhid. Saya telusuri, ini Kiai Said, kemudian Kiai Abu Ubaidah. Di mana beliau belajar? Nah, maka dari itu saya ingin kembali dulu kita ke zaman-zaman sebelumnya nih. Estafet-estafetnya para ulama, perjalanan-perjalanannya para ulama. Tadi kepada Abdul Hasan Asy'ari. Abdul Hasan Asy'ari termasuk orang-orang yang memperjuangkan akidah Nabi Muhammad ketika bobroknya, ketika di zaman itu akidahnya Nabi Muhammad. Bayangkan, di sini banyak ulama-ulama yang terbunuh, ulama-ulama banyak yang dipenjara, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Imam Abu Hudzaifah. Kemudian banyak ulama dibunuh, dipenjara karena mereka terfitnah dengan kaidah Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Mu'tazilah ini khalqul Quran, Al-Quran makhluk. Tidak. Para ulama sepakat yang tidak setuju dipenjara, yang tidak setuju digantung, yang tidak setuju diasingkan, yang tidak setuju dibunuh. Di antara mereka-mereka yang selamat Al-Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i cerdas. Ketika ditanya sama Khalifah Al-Ma'mun, ditanya, Syafi'i, bagaimana menurut anda halil Quran makhluk? Apakah Al-Quran makhluk? Beliau mengatakan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hadza makhluk. Paham? Hadza makhluk. Ini makhluk. Oh ya, selamat anda, pergi. Sebelum memulai pengajian pada hal yang dimuliakan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, nuhdi lahul fatihah li sahib hadzal maqam fadilati syekh al-kiai al-alim al-allamah fadilatul hajj al-kiai syekh Abu Ubaidah wa kiai Haji Said bin Armia, dan mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, para habaib yang telah dimakamkan di tempat yang penuh mulia ini. Wa nuhdi kadzalikal Fatihah khassah buat Ibu Sairah binti Bapak Waridin, istri dari Bapak Muhammad Mugaddas Al-Qari, yang dimana beliau telah wafat 1 bulan yang lalu, setengah bulan yang lalu. Kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fi hadzal majlis mubarak min niyati sahalah wal jamalah was salamah fi dunya wal akhirah ma khairin wa lutfin afiyah. An Allah Subhanahu wa ta'ala yu'li darajatihim al jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim ulumihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim warzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا بزمرات من خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Begitu juga surat Al-Fatihah yang kedua untuk para amwat yang telah dimakamkan di tempat yang penuh mulia ini, dari keluarga kita, ayah kita, sesepuh kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita yang telah dimakamkan di tempat yang penuh barakah ini. Ala hadini wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Rasulullah mendidik, Rasulullah mengajar, Rasulullah mengayomi, Rasulullah mengajak. Bahkan mereka orang-orang kufar Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menganiaya, mereka mengejek, mereka memusuhi. Tetapi bagaimana program Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti program Allah? Rasulullah mendapatkan khitab min Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin min Allah linta lahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah menyatakan dengan hakikatnya Nabi Muhammad, fabima rahmati minallah, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengikuti program rahmat Allah, metode cinta, metode kasih sayang, metode mengayomi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di situ Rasulullah dicaci maki, dianiaya di kota Mekah selama 10 tahun, selama 13 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah selama 10 tahun. Beliau membangun, membina masyarakat sehingga program Nabi berhasil. Seandainya Nabi keras dengan mereka orang-orang kufar Quraisy, dengan menghancurkan berhala, dengan merobohkan berhala mereka, tapi tidak. Rasulullah menghancurkan berhala yang di hatinya mereka sehingga mereka sendiri yang menghancurkan berhala tersebut. Ini rahmatnya Nabi Muhammad sehingga keberhasilan Nabi Muhammad di dalam berdakwah mendapatkan ta'yid min Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi keras, mereka akan semua lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi program Nabi, fa'fu anhum, memaafi mereka. Bahkan wastaghfir lahum, mendoakan mereka. Seandainya kalau butuh musyawarah, duduk Rasulullah bermudzakarah dengan mereka. Wasyawirhum bil amr. Ini keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Makanya penerus-penerus pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah lulus dari madrasahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana Allah ridha dengan mereka. Ternyata setelah kami pelajari, seorang ulama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah menyebutkan mereka para sahabat Nabi Muhammad, mulai dari pendidikan Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad, sampai akhiru man mata minas sahabat Nabi Muhammad ala khilafil fala ulama mengatakan Abu Tufail, yaitu di tahun 120 Hijriah. Dikatakan ala ra'si mi'atil ula, yaitu pada tahun 100 pertama Hijriah. Ini akhir man mata minas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melahirkan dari madrasah pendidikannya Nabi Muhammad lebih dari 124.000 para sahabat Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang berhasil mengaji, belajar, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad telah meluluskan, telah mewisudakan mereka para sahabat setiap tahun 12.400 para sahabat. Apakah ada pendidikan, madrasah, sekolah, fakultas, universitas yang dapat meluluskan dalam satu tahun 12.400 mereka para sahabat, orang-orang yang berhasil di hadapan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pejuang Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Mereka zamannya para sahabat Nabi Muhammad. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian zaman setelah mereka para sahabat, mereka para tabi'in, pengikut mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama sahabat Nabi Muhammad, mengikuti program sahabat Nabi Muhammad, menelusuri sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min abrazihim, di antara pemuka-pemuka para tabi'in yang dimana mereka terkenal, ada Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani. Beliau ini beriman kepada Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak melihat Nabi Muhammad. Beliau bala tabi'in dikatakan Sayyidut Tabi'in. Ada lagi Sa'id ibn al-Musayyib, kealimannya, kesalehannya, keilmuannya, menjadi imam Ahlul Madinah, menantu Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad. Masya Allah, alim, allamah, imam yang tinggal di kota Madinah. Subhanallah, di antara mereka ada Imamul Mujahid di kota Mekah. Ada al-imam muridnya Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, sinilah Imam Abdul Mubarak yang ada di Irak, yang ada di Iran, yang ada di Mesir. Semua mereka para tabi'in, pengikut para sahabat Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan kita hawi, jazakumullah khair. Barakallah. Fadal. Mereka berjuang bersama Nabi Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, marhalatut tabi'in
kira-kira al-ra'sil mi'atul ula dari tahun 120 atau 100 sampai 70 tahun. Ini banyak para ulama-ulama, para tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunhum. Kemudian setelahnya, setelah tahun 170 ditambah 70 tahun setelahnya sampai tahun 270, ini mereka para tabi'in. Oh, lahir ulama-ulama besar. Pengikut tabi'in, mereka ini diantaranya ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Laits bin Sa'ad. Para ulama-ulama begitu banyak. Oh, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Al-Qadi, Abi Yusuf, pengikutnya daripada sahibai Abu Hanifah. Ini terpencar. Ini sampai-sampai setelah itu mereka ada yang sampai hijrah ke Andalus, ulama al-Andalusiyah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ketika setelah khairul qurunil khairiyah, setelah ada Imam al-Bukhari lahir dengan marhalatut tashih. Jadi kalau kita berbicara dengan Thariqatul Muhadditsin, ada marhalah yang namanya jam'ul hadis, pengumpulan hadis Nabi Muhammad. Kemudian ada marhalatut tadwin, yaitu pengumpulan hadis Nabi Muhammad menjadi sebuah buku, menjadi tulisan seperti Muwatta, Al-Musannaf, Al-Musnad dan yang lain-lainnya. Kemudian ada marhalatut tashih, di mana hidup di situ zaman Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Nah, di sini juga terjadi fitnah yang begitu besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Gunya, kami pernah membuat dirasah dari kitab Al-Gunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menyampaikan ada sebuah hadis, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Ditafsil, diperincikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ternyata Al-Khawarij itu ada 10 golongan. Ar-Rawafid 33 golongan. Mu'tazilah, Mujassimah, banyak, Masya Allah. Itu sampai dibagi-bagikan ada 7 golongan dan dibagi-bagi lagi sehingga jumlahnya 72 golongan. Kecuali katanya beliau yang selamat, ma'alaina ana wa ashabi. Kecuali mereka yang selamat yang bersama aku, para sahabatku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya tadi baca kitab, Masya Allah, di dalam pejuang-pejuang ulama al-Asy'ariyah. Ternyata lahir seorang imam, seorang ulama yang bernama Sayyidina Imam Abul Hasan al-Asy'ari, pejuang Nabi Muhammad, pejuang sahabat Nabi Muhammad, pejuang pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan akidah Nabi Muhammad, mempertahankan akidahnya para sahabat Nabi Muhammad, mempertahankan akidahnya mereka para tabi'in, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau ini termasuk orang-orang yang lahir di akhir qurunil khairiyah. Imam Abul Hasan al-Asy'ari lahir tahun 260 Hijriah. Ternyata termasuk di dalam qurunil khairiyah. Ternyata di sini Nabi Muhammad juga menerangkan tentang mereka para ulama-ulama secara umum. Secara umum dikatakan likulli mi'atin sanaman yujaddiduddin. Setiap 100 tahun ada yang memperkuat agamanya Nabi Muhammad. Maksud metodenya Nabi Muhammad, program pendidikan Nabi Muhammad, program ilmiah daripada yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, tafsirnya, hadisnya, takwilnya, kemudian pelajaran-pelajaran pendidikan yang lainnya yang diteruskan oleh para ulama. Di antaranya mereka mengatakan ala ra'sil mi'atul ula Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Al-ghairuhum kulna al-anbiya, para nabi. Kata Rasulullah, wahaukalahum, para nabi sudah pasti. Yuha ilaih, beliau mendapatkan wahyu. Kemudian tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahaukalahum, yang lainnya. Bal ghairuhum, kata Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni fahum afdhalul khalqi imanan. Sebaik-baiknya makhluk Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kelompok kaum min aslabir rijal, daripada keturunan orang-orang yang hebat, mereka yang belajar, yang menuntut ilmu, dan mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bi, beriman kepadaku, dan mereka belum pernah melihat aku. Lihat, ini kaumun min aslabir rijal.
Ini apakah mereka para ulama, para masyayikh, para asatidah, para sepuh? Ternyata, subhanallah, kalau kita mempelajari Tabaqat ini liftingan atau mereka ulama-ulama yang mengikuti program para ulama sebelumnya. Seperti Tabaqatul Mufassirin, mereka ahli tafsir semuanya. Kemudian Tabaqatul Muhadithin, mereka ahli hadis dari zaman ke zaman dengan murid-muridnya. Kemudian Tabaqatul Mutakallimin, mereka ahli kalam. Usulul kalam, ahli tauhid. Kemudian tasawuf, kemudian usulul fiqh, fuqaha, kemudian aulia, Masya Allah. Orang-orang yang memperjuangkan akidah Nabi Muhammad ketika bobroknya, ketika di zaman itu akidahnya Nabi Muhammad. Bayangkan, di sini banyak ulama-ulama yang terbunuh, ulama-ulama banyak yang dipenjara, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Imam Abu Huzaifah. Kemudian banyak ulama dibunuh, dipenjara karena mereka terfitnah dengan kaidah Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Mu'tazilah ini khalqul Quran, Al-Quran makhluk. Tidak. Para ulama sepakat yang tidak setuju dipenjara, yang tidak setuju digantung, yang tidak setuju diasingkan, yang tidak setuju dibunuh. Di antara mereka yang selamat Al-Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i cerdas. Ketika ditanya sama Khalifah Al-Ma'mun, ditanya, Syafi'i, bagaimana menurut anda halil Quran makhluk? Apakah Al-Quran makhluk? Beliau mengatakan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hadza makhluk. Paham? Hadza makhluk. Ini makhluk. Oh ya, selamat anda, pergi. Ternyata katanya mereka, Mustasyar, Khalifah, Raja, engkau ini dibodohin sama Imam Syafi'i. Yang dikatakan hadza bukannya Al-Quran, bukannya Taurat, bukannya Zabur dan Injil, tetapi tangan. Tangan ini makhluk, tetapi Al-Quran laisa bimakhluk. Imam Syafi'i langsung kabur ke Mesir. Masya Allah, Imam Syafi'i langsung kabur ke Mesir. Ternyata subhanallah bertemu dengan Imam Al-Muzani, murid-muridnya Lais bin Sa'ad. Mereka ngaji dengan Imam Syafi'i. Sehingga setelah Imam Syafi'i, penerus-penerus perjuangan daripada Imam Syafi'i, ada setelah 100 tahun setelahnya lahir Abul Hasan Al-Asy'ari. Masya Allah, meneruskan pemikiran akidah-akidahnya para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka sedang pemikirannya sesat. Ketika berjalan tidak baik, tidak bagus, bahkan bisa menyesatkan umat. Adall wa mudil. Sesat dan bahkan bisa menyesatkan. Tapi lihat Abul Hasan Al-Asy'ari. Apakah Abul Hasan selesai begitu saja? Madrasah beliau banyak melahirkan para ulama-ulama. Ini tadi saya baca buku Tabaqatul Asy'ariyah, mulai dari perjalanan sampai sekarang belum selesai orang-orangnya saya baca. Saking banyaknya. Setelah telusuri, mereka Tabaqatul Mufassirin, para mufassir. Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baydawi, Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian Al-Imam Ar-Razi. Ini Tabaqatul Mufassirin yang top-top. As-Sa'di, mereka Asy'ariyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Para muhaddithin, ahli hadis. Masya Allah, mereka Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian sampai ulama-ulama mutaakhirin, mereka Asy'ariyah. Masya Allah. Kemudian mereka ahli tasawuf. Masya Allah. Kita lihat dari Syekh Abdul Qadir Jilani, sebelumnya lagi Al-Imam Al-Ghazali, sebelumnya lagi Ibn Arabi Al-Andalusi, Al-Ishbili, dan ulama banyak. Abu Yazid Al-Bustami, kemudian mereka Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Ad-Dasuki, Masya Allah Tabarakallah, Ahmad At-Tijani, Al-Imam Al-Jazuli, Al-Qadhi Iyad, mereka semuanya Asy'ariyah. La ilaha illallah. Kemudian kalau berbicara mereka para fuqaha, fuqaha lebih banyak lagi, baik dari Syafi'iyah atau Malikiyah. Dari Syafi'iyah kita bangga, Tabaqatul Syafi'iyah, karena semuanya kebanyakan Syafi'i di sini. Ya, semuanya Syafi'i. Sampai saya ketika di kota Mekah, kami sebutkan di tempat guru kami Said Muhammad Ali Al-Maliki, Abu Ya Said Muhammad, kebanyakan Tabaqat yang Asy'ariyah mereka kebanyakan Syawafi, dan para mengarang Syawafi,
dan mereka yang mengikuti program Abul Hasan Asy'ari Syawafi mereka. Ayo sebutkan, Masya Allah. Kemudian mulai dari Al-Imam Al-Juwaini, Ibn Al-Haramain, Al-Ghazali, An-Nawawi, Ibn Salah, As-Subki, Masya Allah. Naik lagi ke bawah As-Suyuti, As-Sakhawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Haytami, Ar-Ramli, As-Syarqawi, Al-Bajuri, Masya Allah. Syed Ahmad Zaini Dahlan, ulama, semuanya Syawafi. Al-Malikiyah juga banyak. Cuman gak terlalu banyak sampai katakan Allah, alhamdulillah Syed Muhammad. An-Nabi Syafi'. Allah. An-Nabi Syafi'i. Karena memberikan syafaat. Syed Muhammad gak mau kalah. Allahu Maliki katanya. Allah Maliki. Ini candaan. Maksudnya Maliki Yaumiddin. Allahul Maliki. Taib. Kita bisa melihat bagaimana tobagat-tobagat para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang daripada Madrasatul Asy'ariyah. Madrasah Sayyidina Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada Al-Baqilani, kemudian setelahnya lagi nanti ada Imam At-Tabari, kemudian setelahnya lagi Ibn Al-Fawraq, kemudian setelahnya lagi nanti ada banyak lagi para ulama seperti Al-Baihaqi, kemudian ada lagi seperti ulama Al-Juwaini, kemudian Imam Al-Haramain, kemudian An-Nawawi. Ini mereka ahli tauhid semuanya. Sampai di akhir-akhir ini kita bertemu dengan Syekhul Azhar, Al-Imam Asy-Syarqawi, ma'ruf. Sebelumnya lagi Al-Imam Ad-Dasuki, Muhammad Arafah Ad-Dasuki, Sa'ibul Hasyiyah Ad-Dasuki. Sebelum lagi Al-Imam Sanusi, Masya Allah, yang dikenal dengan Ummul Barahin, dengan hasyiyahnya Ad-Dasuki. Kemudian diterangkan lagi dan dikuatkan oleh Syekhul Azhar Asy-Syarqawi dengan muridnya Ibrahim Al-Bajuri. Ternyata Ibn Al-Bajuri punya kitab Syarah Jawharut Tauhid, ma'ruf. Dan ini ternyata setelah saya telusuri dengan ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Jawa, sekitar ada tahun 1800 Hijriah, tahun 1800 Masehiyah, ini mereka para ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Jawa, mereka banyak yang pergi haji sekaligus nyantri dengan para ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Di antaranya ada Mbah Ahmad Rifai, ada Kiai Nawawi Al-Bantani, kemudian ada Kiai Khalil Bangkalan, kemudian ada Syekh Abdul Samad Al-Falembani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Berangkat ke kota Mekah belajar, bertemu dengan Syekh Utsman Ad-Dimyati. Apakah selesai dengan Syekh Utsman Ad-Dimyati? Berangkat lagi dengan muridnya Syarqawi dengan Ibrahim Al-Bajuri. Masya Allah. Mereka ini ahli tauhid, mereka ahli hadis, mereka ahli fikih, mereka juga ahli tafsir, mereka ahli ta'wil. Masya Allah, mereka minal mutakalimin. Tapi setelah taubagati mereka, ada ulama besar Syed Ahmad Zaini Dahlan, guru As-Sayyid Bakri Syata, yang dimana Syed Ahmad Zaini Dahlan, saya mengatakan, saya pernah mendengarkan dari beberapa santri Habib bahwasanya Kiai Abu Ubaidah ada murasalat. Beliau pernah menulis surat dengan Syed Ahmad Zaini Dahlan yang ada di kota Mekah, mufti Mekah, alimuha wa muhadithuha, marja'nya para ulama, marja'nya ahli hadis, marja'nya ahli fikih. Makanya Syed Bakri Syata murid yang paling terkenal yang pernah belajar dengan beliau. Di antaranya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas dari kota Pekalongan. Itu murid Syed Ahmad Zaini Dahlan. Belajar di kota Mekah. Nah ini mereka ini Syed Bakri Syata. Ada Al-Habib Husain Al-Habsyi, yaitu saudara Al-Habib Ali Al-Habsyi yang telah menyusun kitab Sittud Durar. Ini banyak ulama-ulama. Saya yakin ini Kiai Abu Ubaidah ada di sini. Ada di tabaqat mereka. Di antara teman-teman Kiai Abu Ubaidah ada Kiai Soleh Darat. Ini Kiai Soleh Darat, kemarin saya menghadiri hall Kiai Soleh Darat di pemakaman beliau, di pemakaman berkota. Setelah saya telusuri, ternyata kita ini di Jawa pernah mempelajari mim muftada mim, kho khobar. Ini siapa yang membentuk? Katanya Kiai Soleh Darat. Saya bilang kok Soleh Darat alim? Dari mana ilmunya? Ternyata beliau murid Syed Ahmad Zaini Dahlan. Syed Ahmad Zaini Dahlan yang telah menyusun kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Jurmiyah. Ajib. Ini Syarah Jurmiyah kenapa intasyar di Jawa? Karena murid-muridnya banyak di Indonesia.
Setelah mereka semua Kiai Soleh Darat, Said Bakri Syata, kemudian ada min Abrazutullah dari Said Bakri Syata, Syekh Mahfud Termas. Ini dari Termas. Ternyata Mahfud Termas ini bin Abdullah bin Abdul Manan kakeknya pernah mendapatkan rekomendasi belajar dari Habib Syekh Bafagi berangkat ke kota Mekah. Di antaranya Mahfud Termas berangkat ke kota Mekah belajar dengan Said Bakri Syata, menjadi khalifah Said Bakri Syata dengan kitabnya beliau yang terkenal, Mauhibul Fadli fi Hasyiyati Bafadl. Lihat, Muqaddimatul Hadramiyah li Bafadl disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, Manhajul Qawim dihasyiahkan oleh beliau. Masya Allah. Dan Mahfud Termas, Masya Allah, tabarakallah, punya murid banyak di Indonesia. Katanya para ulama, Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitab Kifayatul Mustafid lima alamin al-asanid menulis tentang sanadnya Mahfud Termas. Murid-muridnya banyak di Jawa. Di antaranya Lasem. Ini banyak pondok-pondok pesantren dari Lasem ini. Ada Kiai Masuki, Kiai Maksum, kemudian Kiai Khalil, kemudian Kiai Soleh Dalhar dari Watu Congol, kemudian lagi di sini, oh ya, ada Kiai Said, ayo Kiai Said, ada Kiai Barmawi, ada Kiai Amir di kota Pekalongan. Ini para kiai-kiai, banyak para ulama-ulama. Sanad mereka ini bersambung dengan Syekh Mahfud Termas, dengan bertemu juga dengan Al Habib Husain Al Habsyi. Dan kemudian min Abrazitullah yang mewakili akidah Al Asy'ariyah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lihat, memperkuat akidah Al-Asy'ariyah. Fal isim alal musamma Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari, Masya Allah, dengan Nahdlatul Ulama mempertahankan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah yang sanadnya bersambung dari guru ke guru sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad qaumun min aslabir rijal. Mereka ini lahir dari orang-orang besar, meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita bisa melihat estafet-estafetnya para ulama yang sekarang ini kita bisa lihat mereka semua bagaimana tanda-tandanya mereka. Apakah mereka tidak punya tanda? Ada tanda-tanda mereka, para ulama-ulama yang tadi saya sebutkan, mereka para musannifin, mereka ahli hadis, mereka ahli tafsir, mereka ahli usul, mereka ahli akidah, mereka ahli mustalah, mereka ahli ta'wil, semuanya. Masya Allah, contoh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Razi, Al-Baihaqi, Wal-Hakim Sahib Al-Mustadrak. Lihat bagaimana programnya mereka. Apakah mereka tidak berdakwah? Naam, mereka berdakwah. Mereka mengikuti program Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat, kebanyakan para ulama, mereka ini bukan ahlinya orang yang tinggal di situ. Umpamanya, contoh Kiai Armia, iya di Moga, betul. Cipura, Kiai Said di mana? Di Giran. Dan banyak ulama yang mereka hijrah. Programnya hijrah mengikuti program Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan negeri. Contoh, ya, Kiai Abu Ubaidah berangkat ke kota Mekah. Subhanallah, dari kota Mekah disuruh ke Pakistan. Saya yakin di Pakistan di sini bertemu dengan madrasah pendidikan seperti pendidikan Madrasah Waliullah Dahlawi, Zakaria Al-Gandahlawi, Yusuf Al-Gandahlawi, Al-Laqnawi. Masya Allah, mereka ulama muhaddithin. Mereka muhaddithin, mereka mazhab Hanafi. Tetapi bil akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Makanya Kiai Abu Ubaidah saking alimnya dalam ilmu tauhid, belajar di kota Mekah, temu guru-gurunya ahli tauhid yang dimana di Talib Utsman bin Yati, murid Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Asy-Syarqawi sampai kepada Abu Hasan Asy'ari, ditangkap Kiai Haji Abu Ubaidah di Pakistan, betul? Suruh ngajar tauhid. Alhamdulillah beliau bisa pulang ke negeri halaman beliau di Tegal. Makanya kata Syekh Muhammad Ali Al-Maliki di dalam kitab Qudwatul Hasanah yang kami baca bareng-bareng bersama Sokotul Maliki dari kita Hawi Kilabib di sini, apa kata Syekh Muhammad? Inna sahib da'wah la yu'limu fi sabili da'watihi an yastabdilahu al-maut fadlan an mufaraqat al-ahli wal watan. Orang yang berdakwah, orang ahli dakwah, mereka tidak akan sakit hatinya mereka, tidak akan pedih, walaupun mereka berjalan di dakwahnya mereka, yang dihadapi mereka adalah kematian. Apalagi harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman.
Jadi banyak para ulama, para kiai, para habaib, mereka meninggalkan kampung halamannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun pondok pesantren, membangun madrasah, membangun pendidikan. Contoh Ki Abu Ubaidah membangun pendidikan at-tauhidiyah dengan tauhidnya, dengan metode akidah Sayyidina Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Qaumun bi asadir rijal. Tandanya mereka bagaimana? Metodenya mereka bagaimana di dalam dakwah? Al-Imam Ibn Hibban menyampaikan hadis Rasulullah di dalam sahihnya, ditasih oleh beliau. Beliau mengatakan, inna min ibadillah ibadan laisu bi anbiya yaghbituhumul anbiya wasyuhada qila manhum la'allana nuhibbuhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabu bi nurillah min ghairi arhamin wala intisabin wujuhum nur ala manabir min nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Wa ta'ala qaulullah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Lihat kata Nabi Muhammad, tandanya mereka ini bagaimana, gambarannya mereka ini bagaimana, ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka mengikuti estafet perjuangan sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, inna min ibadillah, ada hamba-hambaku ini, mereka orang-orang yang dekat dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis nanti kembali kepada Nabi Muhammad. Abdullah khalqi imanan, qaumun amanu bi walam yarani. Mereka beriman kepadaku, belum pernah melihat aku. Lihat, mereka ini para ulama gak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kekuatan keimanannya hebat. Sampai Nabi mengakui tentang mereka. Laisu bi anbiya, mereka bukan nabi, mereka bukan para malaikat, tetapi para nabi dan para malaikat, para syuhada cemburu dengan mereka. Manhum? Kata para sahabat, qila manhum la'allana nuhibbuhum. Siapa mereka, semoga kami bisa cinta dengan mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Hum qaumun tahabu bi nurillah. Mereka adalah sekelompok kaum yang saling cinta, yang saling menghargai, yang saling mengayomi, yang saling mencintai rahmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahabu bi nurillah min ghairi arhamin wala intisabin. Mereka ini tidak ada urusan dengan mereka, dengan urusan nasab mereka, tidak ada urusan dengan keluargaan mereka. Mereka datang, mereka berdakwah, mereka mengajak karena di hatinya mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mereka para wali songo yang datang ke negeri Nusantara, apakah mereka datang bersama siapa? Dengan keluarga? Tidak. Mereka sendiri berdakwah, mengayomi, di hatinya mereka Nabi Muhammad, rahmat terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana programnya mereka? Tahabu. Ini kalimat tahabu binurillah, yaitu saling cinta. Bukan ahabu. Kalau ahabu mencintai seseorang, tapi tahabu kalimatnya saling mencintai. Makanya mereka para pedai, para dakwah, para ustadz, para kiai, siapapun yang duduk di mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua berdakwah membina, bukannya menghina. Setuju? Mereka semua membina, tidak ada yang menghina. Mereka semua mendidik, bukan membidik. Ini saya tulis sedikit bagaimana programnya mereka para ulama-ulama yang saya simpulkan dari ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Bagaimana program perjalanan mereka? Saya sulit sedikit sini. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Betul? Dakwah itu mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Dakwah itu saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyejukkan, bukan mengojokkan. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Lihat para ulama duduk di majelis, memberikan pendidikan, mendidikan ilmu, tarbiyah, menjadi masyikhah. Lihat program Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masya Allah. Saya pernah baca kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitab At-Tibyan fi Muqata'atil Arham. Masya Allah. Keterangan tentang orang yang memutus silaturahim. Masya Allah.
Ajib Kiai Hasyim Asy'ari hadza. Beliau banyak kitab-kitab beliau yang kami baca. Di antaranya program-program yang beliau sampaikan juga di sini banyak. Dakwah itu bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Dakwah itu mencerdaskan, bukan membodohkan. Dakwah itu menawarkan solusi, bukan mengumbar janji. Dakwah itu berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan. Dakwah itu menghadapi masyarakat, bukan membelakangi masyarakat. Dakwah itu saling belajar, bukan saling bertengkar. Ini masih banyak lagi yang saya tulis tentang metode-metode dakwahnya mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Inti dari yang tadi saya sampaikan, tahabu binurillah. Mereka saling cinta, saling menghormati, saling sayang. Kalau kita lihat bagaimana Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya yang diikhtisar, diringkas oleh Imam Al-Wasiti dengan Majmu'ul Ahbab. Kumpulan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Lihat para wali-wali Allah, para aulia, mereka alim, mereka allamah, mereka punya ilmu, mereka mengikuti programnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Mereka mengikuti program Nabi, ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah turun kepada Nabi Muhammad, Rasulullah mendidik, wa yuzakkikum, tazkiyah, tazkiyatun nufus wa tasfiyatul qulub. Belajar khidmah, mengabdi dengan guru, dengan syekh, dengan ustadz, dengan murabi. Baru setelah belajar dengan guru, dengan syekh, wa yu'allimukumul kitab, belajar Al-Quran. Kalau sudah tazkiyahnya sudah bagus, hatinya sudah bagus, belajarnya sudah baik, baru ilmunya akan mudah. Ngafal Al-Quran sebentar. Makanya kata Imam Malik, ta'allamtul ilma 20 sanah. Ta'allamtul adab 20 sana wa ta'allamtul ilma sanatan. Lihat para ulama, mereka belajar adab 20 tahun, belajar ilmu cuma 1 tahun. Maka ada kalimat yang masyhur, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu kamu bagaikan garam, adab itu bagaikan tepung. Masya Allah, lebih banyak. Ini para ulama, metode tazkiyah ini diikuti. Kemudian ilmu belajar dengan mudah. Wa yu'allimukumul kitab. Setelah Alkitab belajar, sudah selesai Al-Quran, belajar hadis, belajar mustalah, belajar usul, belajar qawaid, belajar nahu, belajar balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu arud, ilmu qawafi, qawaid, mustalah, usul. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dimantik, dipelajari semua. Tauhid dipelajari semua. Alhamdulillah. Wa yu'allimukumul hikmah. Baru hikmah, tasawuf, suluk, adab. Baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru di sini ada ilmu laduni. Enggak sekarang, baru punya majelis sedikit, baru belajar sedikit, sudah merasa punya ilmu laduni, ngaku nabi. Merusak tidak? Ini yang seperti ini yang kita takutkan. Baru belajar sedikit sudah mengaku nabi, menjadi syekh, menjadi imam, menjadi murabi. Masya Allah, berfatwa tanpa dengan ilmu, tanpa dengan pendidikan, tanpa merujuk dengan mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Lihat program Allah, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sekarang kan orang banyak mau belajar tanpa guru, tanpa syekh, tanpa ustadz, langsung maunya instan kayak Indomie. Pengen seperti Indomie, tanpa belajar, langsung ketemu dengan syekh. Apalagi kemarin Pak, saya beberapa tahun yang lalu, saya melihat, ini kok ada orang mulai ngaco ya. Kok mengatakan mendapatkan khitab, mendapatkan telepon dari Tuhan, tanggal bahwasannya Syawal Idul Fitri, tanggal 27 Ramadan. La ilaha illallah. Ini khalafu syar'an wa aklan. Ini tidak bisa diterima dengan akal, dengan syariat Nabi Muhammad. Rasulullah sudah konsekuen. Disiplin ilmu para ulama. Kalau mereka para ulama tidak disiplin ilmu, rusak ini ilmu Pak. Akhirnya Ramadan nanti, masuk bulan Ramadan 2 hari sudah ada yang puasa, sudah ada yang syawalan. Halo. Apa yang dalilnya? Mimpi. Dalilnya apa? Bertemu dengan Tuhan. Halo. Bagaimana Nabi Muhammad? Sumu luru'yatikum wa aftiru luru'yatikum. Kemudian asyahru kada wa kada. Ini kan Nabi Muhammad. Makanya mereka para ulama disiplin ilmu. Para ulama mengikuti metode ilmu. Dulu memang naaf. Ini ada lagi nih Pak, yang orang-orang iseng nih Pak, sebelah kita. Habib ngapain ngajar nahu? Nahu itu bid'ah katanya. Waduh. Jangankan nahu, tauhid bid'ah. Rasulullah tidak tapi lihat,
bagaimana program Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Hasan Asy'ari menjadi madrasah. Meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad sehingga menjadi madrasah. Mereka intima mengikuti madrasah Al-Asy'ariyah. Sehingga para ulama-ulama semuanya bangga dengan mengikuti madrasah Al-Asy'ariyah. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mereka rahmah. Mereka adalah minan najah, yang mereka adalah orang-orang yang selamat insyaallah bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tanda mereka bagaimana? Wujuhum nur ala manabir min nur. Mereka bercahaya. Mereka ada manabir, yaitu di mimbar-mimbar Nabi dengan menyampaikan dakwah yang bagus, yang baik yang sudah kami sampaikan. Terus la yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak takut walaupun orang dalam keadaan takut. Mereka tidak pernah sedih walaupun orang dalam keadaan sedih. Enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Kalau permasalahan-permasalahan fitnah yang terjadi itu kecil. Yang kita takutkan fitnah syariat Nabi Muhammad. Fitnah pecah belah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terbesar. Mereka tidak kenal takut, mereka tidak kenal sedih apapun yang terjadi karena dirinya mereka bersama Allah dan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat suci Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka para wali-wali Allah. Mereka tidak kenal takut, mereka tidak kenal sedih. Tanda-tandanya mereka bagaimana? Alladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman, bertakwa, berjuang, mengajar, hijrah, pendidikan, ilmu, menulis, menyampaikan, punya murid, punya pesantren, punya umat, mendidik, mengayomi, mengajak, mendidik, Masya Allah, tabarakallah. Lahumul busyra fil hayati dunia wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia mulia karena dekat dirinya dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Wa fil akhirah, dan di akhirat diholi, dimuliakan, dibanggakan, diagungkan, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila mithala sadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salih. Ini dapat semuanya nih Kiai. Wallah, bersyukur kita dengan mereka para ulama-ulama Allah yang mengikuti estafetnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita bersyukur dengan Fadilatul Syekh Kiai Abu Ubaidah dengan mengikuti perjuangan estafet-estafetnya para ulama, yaitu seperti bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian ada lagi Pak, pengikut-pengikut daripada pejuang-pejuang Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau kita mengenal, di situ ada ulama-ulama besar. Kalau di Kerapiak ada Kiai Munawir Ahlul Quran. Kemudian Masya Allah tabarakallah, kalau di Cirebon ada Kiai Siraj. Ini kebetulan putranya datang ini. Putra Kiai Siraj, Kiai Mustafa, betul? Kiai Mustafa betul? Hah? Kiai Mustafa Agil, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Marhaba, ahlan wa sahlan bikum, jazakumullah khair. Ini Kiai Mustafa Agil, Kiai Mustafa Siraj. Masya Allah, Kiai Siraj ahlul Quran, alim fil Quran wal ilm. Belum lama kemarin saya bersama Kiai Habib Sayyid Agil Munawar menulis asanid ulama-ulama ahlul Quran. Di antaranya Kiai Siraj, ada Kiai Munawar Kerapiak, melahirkan muridnya Kiai Arwani. Masya Allah. Dan murid-muridnya banyak di sini. Kiai Siraj ini muridnya para habaib banyak. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Lihat, ulama-ulama meneruskan estafet Nabi Muhammad dengan Al-Quran, dengan sanad, dengan talaki dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga di Cirebon ada pejuang Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Syekh Abbas Jamil, Masya Allah, dari Buntet. Kiai Abbas Jamil, saya lihat Jamil. Kenapa dibilang Jamil? Wajahnya Jamil. Murid dari kota Mekah. Ternyata beliau bersama siapa belajar? Bersama Kiai Abdul Karim, Kiai Jazuli, Masya Allah, dari Peloso dan Lirboyo. Alhamdulillah. Ini estafet-estafetnya para ulama. Mereka memperjuangkan perjalanannya mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala dengan santun, dengan baik, dengan menyampaikan dengan metode Nabi Muhammad. Tahabu binurillah min ghairi arhamin walantisabin. Wujuhum nur ala manabir min nur. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ini pada saat hari ini sudah kedatangan Kiai Mustafa yang akan menyampaikan setelah kami. Insya Allah pengajian yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah ini sudah lebih dari 30 menit. Ini 50 menit ini. Kita menyampaikan, tetapi bagaimana tidak kita ingin menyampaikan sejarah. Bangganya kita dengan ulama-ulama kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para sesepuh-sesepuh kita, dan umat Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti madrasah Al-Asy'ariyah, madrasah Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dengan saya katakan dari tabakat Hanafiyahnya, tabakat Malikiyahnya, tabakat Syafi'iyahnya, tabakat Hanabilahnya, kemudian dari tabakat mufassirinnya, muhaddithinnya, fuqahanya, sufiyahnya, auliyahnya, usuliyinnya, mutakaliminnya, mereka semuanya kebanyakan Asy'ariyah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Insya Allah orang-orang yang selamat, yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, sebanyak 7 kali. Beruntung, 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 beruntung. 7 kali Nabi Muhammad mengatakan, man amana bi walam yarani. Orang-orang yang belum pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Ini adalah thubutul bisyarah bil jannah, yaitu subul fadli li akhiriha kama thabatat li awaliha, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini termasuk kita orang yang beruntung, yang mendapatkan ketetapan keutamaan yang hidup di akhir zaman, dan kemudian surga bersama Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka pejuang-pejuang Allah, ulama-ulama Allah, dari para sahabat, para tabi'in, daripada tabi-tabi'in dan mengikut-ikut pada ulama. Insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka, kita dikumpulkan bersama ulama-ulama Allah, bersama para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita hawi Allah samihni kita hawi.